Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Akbar Fauzi, NIM F52125100024. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tugas yang eh, berjudul relasi. Jadi tugas yang pertama itu membuat relasi dari himpunan mahasiswa MABC ke himpunan proyek P1, P2. Jika A mengerjakan P1, B mengerjakan P1 dan P2, itu C tidak mengerjakan proyek. Nah, yang A itu mempresentasikan relasi tersebut dalam bentuk daftar pasangan terurut, membuat matriks relasinya, menentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan atau transitif. Dan pertanyaan yang terakhir, soal yang terakhir itu menjelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data sistem informasi, serta memberikan contoh sederhana, misal tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Oke, saya langsung menjawab soal yang pertama, itu membuat relasi dari himpunan. Diketahui himpunan mahasiswa itu M sama dengan A, B, C, himpunan proyek P itu sama dengan P1 dan P2. Hubungannya yang sudah di pertanyaan yang tadi itu A mengerjakan P1 dan B mengerjakan P1 dan P2. C itu tidak mengerjakan proyek apapun. Yang C ini tidak mengerjakan proyek apapun. Oke. Langsung ke daftar pasangan yang terurut. Relasi R dari M ke P itu relasinya R, A, dan P1, B, P2, B, P, B, P1, B, P2. Dalam bentuk matriksnya, matriks relasinya, yang mana variabel M atau P-nya itu yang A itu berelasi dengan 1. Satu itu berarti ada relasinya, 0 itu tidak relasinya. Jadi A itu berelasi dengan P1, tapi tidak berelasi dengan P2. B itu berelasi dengan P1, B juga berelasi dengan P2. Dan yang terakhir, yang C itu tidak berelasi ke dua-duanya, P1 atau 2. Lanjut ke sifat relasi. Karena relasi itu dari dua himpunan yang berbeda, M ke P, maka pernyataan yang pertama itu tidak bisa dikatakan refleksif karena bukan relasi dari M ke M. Karena ini M ke P, jadi tidak dikatakan bukan relasi M ke M, jadi tidak bisa dikatakan refleksif. Pernyataan yang kedua itu tidak bisa dikatakan simetris karena A P1 itu tidak berarti P1 ke A. Dan pernyataan yang ketiga itu tidak bisa dikatakan transitif karena tidak ada rantai relasi antara elemen. Jadi relasinya itu bukan refleksif, simetris, maupun transitif. Jadi ketiga-tiganya itu tidak bisa dikatakan. Yang soal yang terakhir itu kita membuat tabel penerapan konsep relasi dalam basis data. Konsep relasi yang digunakan untuk menghubungkan tabel basis data. Misalnya tabel mahasiswa. NIM-nya ini 001, namanya A. NIM 001 itu namanya A. NIM 002 namanya B. NIM 003 itu namanya C. Tabel proyeknya. Nah, ini kita gunakan proyek, bukan mata kuliah. Jadi, kode proyeknya P1 itu nama proyeknya website sekolah. Kode proyek P2 itu nama proyeknya aplikasi kasir. Nah, tabel relasinya itu
NIM 001 kode proyeknya P1. Jadi berarti NIM 001 itu mengambil proyek website sekolah. NIM 002 mengambil proyek P1, kode proyeknya P1. Berarti NIM 002 itu mengambil proyek website sekolah juga. Dan yang terakhir, NIM 002 itu juga mengambil kode proyek P2, yang berarti mengambil proyek aplikasi kasir. Tabel ketiga ini adalah relasi many to many antara mahasiswa dan proyek. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.